Untuk Tante Sarwenda, ya, laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Gitu-gitu dia, siluman ular dia itu. Kau tengok matanya yang kayak nih, sampai kayak gini. Anjir. Untuk Tante Sarwenda hati-hati ya, tiap malam. Asik. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Hanel Kabar Burung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan dan mengundang banyak perhatian netizen, yaitu Sarwenda, Ruben Onsu, dan Gio yang kembali menjadi bahan pembahasan setelah muncul berbagai komentar mengenai kepindahan rumah, polemik biaya rumah, hingga saling sindir yang terus memancing reaksi publik. Di tengah ramainya perdebatan itu, muncul lagi sejumlah video dan komentar baru yang membuat topik ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seperti biasa, kita akan melihat bersama apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan seperti apa reaksi publik yang bermunculan di media sosial. Yuk langsung saja kita simak bersama videonya sampai selesai. Ini dia. Enggak ya, bercanda. Tuh. Oh my god. Tanggapan aku? Ya. Bodoh amat. Aku kasih tugas nih ke kalian. Kalau ada, kamu lihat orang komen, investigasi aja itu orang komen, tujuannya apa? Samperin rumahnya. Gitu. Ngapain kita tanggepin sesuatu yang sumbernya itu tidak valid, sesuatu itu yang sumbernya iseng, sesuatu yang sumbernya bisa jadi memang orang apa bilangnya haters dan lain sebagainya. Monggo ditanyain dulu, orang dianya aja nggak jelas sumbernya dari mana. Hari ini kita membahas Gio dihapus dari proyek fotonya. Tapi banyak rakyat jelita ngatain dia buat hitang mukanya. Sekarang gue bahas lu, Gio. Lu kalau gue bahas gak usah baper-baper, Gio. Ya. Lu pun kalau laporin gue ke polisi percuma, Gio. Duit lu banyak habis. Aku gak mau datang klarifikasi. Lu kalau laporin gue ke polisi, laporin. Paling aku gak datang klarifikasi, aku beli tiket ke Eropa. Mana mau Pak polisi ngurusin kasus pencemaran nama baik, ngabisin duit jemput orang ke Amerika sini sama Eropa sama. Aku kalau dilaporin orang, paling aku beli tiket ke Eropa, ke Australia, aku kabur, guys. Jadi lu kalau lapor, Gio, gak usah lapor-laporan polisi. Yang ada lu bikin laporan capek-capek, ngabisin bensin, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar media. Ending-endingnya lu, gua tinggal juga kasus lu, gua terbang ke Eropa. Aku kok dilaporin orang, beli tiket aja aku ke Eropa sama Australia, beres. Kabur aku. Emang kehebatan karate si Gio sehebat apa sih, guys? Paling kalah sama gue. Gue gini-gini jago loh. Gue kan mantan pemain taekwondo sabu ijo. Tapi ingat, lu Gio, kalau lu adu ring tinju sama gue, ya, lu jangan kayak kemarin ngibasin rambut kayak di salon yang begini. Gimana gaya lu ngibasin rambut di salon itu? Botitong banget tahu, Gio. Lucunya lagi, cewek lu ngatain mantan suaminya CONG. Ternyata lu langsung keluar videonya ngondek ketika. Apa nggak pingsan gue nontonnya? Kan ngakak kan? Di proyek si Gio itu muka Botitong bukan dia doang, ada 4 di situ. Akhirnya tercapai juga kan yang di hatimu itu, anak pungut. Sekarang si SW yang dulunya kau panggil akrab dengan sebutan Bunda sudah pindah dari rumahnya yang ditempatinya bersama anak kandungnya sekian belasan tahun loh. Wih, kamu pasti happy banget ya kan? Happy lah, masa enggak? Nah, akhirnya Sarwenda ini dikabarkan pindah rumah. Itu keputusan yang keren banget sih. Memang awal permasalahan ini kan akarnya kan emang dari rumah yang terlalu besar dan terlalu mahal, sampai tunggakannya itu bikin pusing semua orang, iya kan? Terus sampai ada yang bikin video lah di rumahnya.
nge-live lah di rumahnya. Itu kan gara-gara rumah. Emang udah pas banget kalau Denny sebenarnya pindah Sarwenda. Ya emang rumah itu nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu yang gimana-gimana, yang biasa aja. Yang penting kita nyaman, anak nyaman gitu. Anak-anak bisa sekolah dengan tenang, bisa tidur dengan tenang, nggak ada rusuh-rusuh. Ya kayak gitu. Justru Tuh, gimana guys? Ya, ini sepertinya dari tim Bu Sarwenda ya, tim fansnya gitu ya. dengan dia pindah seperti ini, anak-anak kan juga lebih tenang gitu kan, nggak diusik-usik gitulah. Karena emang rumah itu sebenarnya kan haknya mantan suaminya. Ya pasti akan dipermasalahkan gitu kan. Ya berarti dibalik cerita-cerita yang gunung kawi lah, yang ini itulah, ternyata Sarwenda ini good mom juga kok. Aku lagi kalkulatorin transfer 250 juta sebanyak 46 kali. Ketemunya 11,5 M. Renovasi rumah. Nah, ini bisa sama. Yang sabar, yang sabar. Pusing gue, pusing. Langsung pusing pala gue. Pusing pala gue. Langsung pusing. Oh ya guys ya. Nah kita lihat lagi. Semuanya aman, nyaman. Bentar nih, sudah lama tak muncul di live gitu ya. Tetap aja pakai emoticon. Itu bener-bener gitu ya. Tuh lihat guys, emoticon semua di live-nya Jordai ya, Jordai Onshay gitu guys ya. Aduh, lihat deh. Jadi pada nggak biru, tau nggak? Makanya ke seluruh tubuh. Semuanya penuh dengan emoticon guys. Aduh, tuh lihat emoticon. Pakainya ke seluruh. Tuh, dipakainya ke seluruh. Bentar, ini ada berita apa lagi guys? Kita lihat ya, kita bacain dulu. Aku bacain dulu, maaf ya. Nih, Endah dan anak-anaknya sudah pindah ke rumah baru ya. Para fans Endah memberikan dukungan dan semangat gitu. Ya, di bawah ada komentar nih dari Citra Huta Barat ya. Klarifikasi sana sini, update sana sini, tiba-tiba pindah rumah. Tuh ada emoticon love ya. Ini dari fansnya Ibu Sarwenda gitu. Di bawahnya lagi ada berita lagi, ada komentar lagi tuh. Rumah baru, hidup baru, lebih bahagia, lebih semangat ya. Tuhan memberikan ya selalu tuh ya, Mam bersama Papio dan anak-anak tuh ya. Ini komentar dari para fans ya, Sergio tentunya gitu guys ya. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Tuh, ternyata hampir di setiap live jualan ante-ante ya, ante-ante Sarwenda yang terutama adiknya selalu menghinai, menghujat orang lain termasuk Inae kepada Ruben Onsu katanya ya. Nah, ada tweetsnya, teksnya dari netizen ya. Benar-benar sih mulutnya nggak bisa dijaga, kena kerma kan katanya. Siapa yang gulung tikar katanya. Tuh lihat tuh ya, tulisannya seperti itu guys. Kita lihat lagi ya. Selamat pagi. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen lebih banyak membahas berbagai isu yang sedang beredar tanpa menganggap semua informasi yang muncul sebagai sesuatu yang pasti benar. Di sisi lain, perhatian kemudian bergeser pada kabar Sarwenda yang disebut telah pindah ke rumah baru bersama anak-anaknya. Banyak netizen menilai keputusan tersebut bisa membuat suasana menjadi lebih tenang karena tidak lagi berada di rumah yang selama ini terus menjadi sorotan publik. Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai biaya renovasi rumah yang nilainya disebut sangat besar sehingga kembali memicu perdebatan di kolom komentar. Sebagian netizen memberikan dukungan agar kehidupan Sarwenda dan anak-anaknya bisa berjalan lebih nyaman, sementara yang lain masih mempertanyakan berbagai informasi yang terus bermunculan. Intinya, video ini dipenuhi beragam opini netizen yang saling menanggapi perkembangan terbaru dari persoalan tersebut. Lanjut. Aku izin state ya videonya ya. Lu kan adiknya si S ya. Lu pernah tinggal bareng.
lu tuh pernah mungkin makan uangnya si R sampai ngomongin bangkrut. Kalau dia bangkrut yang ngasih makan keponakan lu siapa? Betul. Kalau seandainya bener, kalau seandainya bangkrut si RO gitu ya, ya siapa yang ngasih uang 200 juta gitu ya? Wah, betul. Yang ngasih biaya pendidikan Ina Induk Pucrut. 6 bulan aja lu meriah, 6 bulan aja lu ngotot, 6 bulan aja lu hina-hina. Apa kabar? Apa kabar gitu dengan nanti kalau misalnya dia bangkrut mau kayak mana? Makin pusing dong jadinya. Ntar anaknya nggak bisa dibiayain ya, sekolah mahal gitu ya, kecuali nanti Bu Endah lah yang ya memberikan nafkah gitu ya. Harusnya ya Mbak yang ada di situ tuh jangan terlalu ikut campur, Mbak. Biarlah mereka membicarakan atau menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jangan Mbak ikut-ikut campur, mungkin mengolok-olok, mungkin kurasa lagi sibuk-sibuk ikut campur agar mereka tuh bertengkar atau apapun lah ya. Karena sebenarnya ini masalah nggak terlalu ribet. Cuma banyak pihak-pihak yang terlalu ikut campur gitu ya. Ya sepertinya mungkin adiknya Uben gitu ya, atau adiknya Endah gitu ya. Nah ini kita lagi guys. Netizen. Ada yang udah mulai a day in my life nih. Asik. Cium. Tuh bagikan ya video day in my life yang Enda beri kode udah pindah rumah Cina. Tuh sekitar rumah. Wah, ada yang aku udah datang. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai. Hari ini ada kegiatan. Padahal sebenarnya dia mau Sekolah anak-anak. bilang di sini kalau dia itu udah pindah nggak sih? Dan ada apa lagi berita Ruben Onsu klaim masih bayarkan KPR rumah yang ditempati Enda sebesar 300 jutaan guys. Ala-ala a day in my life lu Sarkawi. Sarkawi. Oh, jadi dia udah pindah, pemirsa. Terus kalian udah dengar belum nih pernyataan si pengacaranya RO? Ngeri loh. Coba kalian ambil kalkulator, kalian hitung dulu ini nih. Hitung-hitungannya nih. Ternyata kita nih butuh tabung oksigen nih buat ngitung ini. Ternyata masih sebanyak itu ya si RO dulu bayar ya. Ruben Onsu transfer 250 juta sebanyak 46 kali gitu guys ya, untuk renovasi rumah di Cilandak. Kontraktornya dari keluarga Enda, yang bayar semua tetap Uben. Jadi itu murni kerja keras RO. Tuh tulisannya seperti itu guys ya. Gila ya. Emang kau sebenarnya Pewong ini. Pewong. Tapi kok bisa ya dia malah pilih CEO? CEO, aduh. Terus ini ada komentar guys ya dari Have a Good Freeze Mokatrio ya. Akhirnya kita sampai di ujung video. Kali ini perhatian netizen tertuju pada kebiasaan beberapa pihak yang dianggap terus melontarkan sindiran saat siaran langsung. Menurut sebagian komentar, campur tangan orang-orang di luar pihak yang bersangkutan justru membuat persoalan semakin panjang. Video ini juga menampilkan kembali kabar bahwa Sarwenda telah menempati rumah baru, disertai pembahasan mengenai besarnya dana renovasi rumah yang disebut berasal dari transfer dalam jumlah besar. Angka tersebut kembali memancing perdebatan karena dianggap menunjukkan besarnya pengeluaran yang pernah dilakukan. Selain itu, muncul pula spekulasi netizen mengenai isu penagihan utang dan berbagai kabar lain yang beredar di media sosial. Meski begitu, seluruh isi video lebih banyak berisi opini, dugaan, dan reaksi para netizen terhadap informasi yang sedang viral daripada fakta yang telah dipastikan kebenarannya. Itulah ulasan dan reaksi kita pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat, sudut pandang, atau informasi tambahan terkait topik ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya selalu senang membaca berbagai pendapat dari kalian.
Jika ada informasi yang kurang akurat atau ada hal yang perlu dikoreksi, silakan sampaikan dengan baik di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi informasi yang lebih tepat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat untuk semuanya.